Selamat datang kembali. Hari ini kita punya beberapa sumber yang terus terang cukup menarik di hadapan kita. Menarik dan sedikit membingungkan ya awalnya. Betul, semuanya berpusat pada sebuah peristiwa di Makassar. Bayangkan deh, ratusan pengemudi ojek online, ojol, itu turun ke jalan, demo besar-besaran. Biasanya kalau sudah demo begitu pasti minta kenaikan upah atau perbaikan kondisi kerja kan? Nah, itu dia. Ini justru sebaliknya, mereka turun ke jalan untuk menolak dua hal yang bagi kita semua mungkin terdengar seperti keuntungan. Pertama, menolak jadi karyawan tetap. Wow, oke. Kedua, menolak potongan pendapatan yang lebih rendah. Aneh kan? Ini benar-benar sebuah teka-teki. Biasanya kita lihat pekerja berjuang untuk keamanan, untuk dapat bagian yang lebih besar, tapi ini mereka malah berjuang mempertahankan sistem yang ada. Sistem kemitraan yang kalau di atas kertas kelihatannya lebih nggak pasti ya. Tepat, ini bikin kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya kita lewatkan, apa yang mereka lihat dari pekerjaan mereka yang mungkin kita nggak lihat dari luar. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan itu misi kita kali ini. Kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa para pengemudi ini begitu gigih mempertahankan sistem yang sekarang yang kelihatannya kurang menguntungkan itu. Apa sebetulnya yang mereka khawatirkan? Betul. Untuk bisa paham itu, kita harus merasakan dulu suasananya di jalanan Makassar waktu itu. Oke. Jadi, coba Anda bayangkan ya. Hari Senin, 24 November 2025, lokasinya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo. Pusat kota itu ya? Betul. Sumber kita ini melukiskan suasana yang cukup mencekam. Ada aksi bakar ban, asap hitamnya tebel banget ke udara. Wah, Ratusan pengemudi dengan jaket hijau khas mereka itu memblokir separuh badan jalan. Orasi-orasi yang berapi-api juga terdengar dari pengeras suara. dan dampaknya pasti langsung terasa ke seluruh kota. Oh jelas, laporan menyebutkan kemacetan total yang mengular sampai berkilometer. Dari titik demo sampai ke depan kampus Unibos dan UMI. Kebayang suara klaksonnya pasti saut-sautan? Itu jadi musik latarnya. Ini bukan cuma gangguan kecil, ini pesan yang sangat kuat. Mereka mau kota, bahkan mungkin negara, berhenti sejenak untuk mendengarkan mereka. Dan kekacauan lalu lintasnya itu detailnya seperti apa? Sampai ada detil-detil kecil yang nunjukin betapa putus asanya pengguna jalan lain. Beberapa pemotor nekat angkat motor mereka, lewatin separator jalan, cuma buat lolos. Gila, Mobil-mobil bahkan ada yang milih lawan arus. Dan yang paling tragis, ada satu ambulans yang bawa pasien darurat, sirenenya meraung-raung, tapi ikut kejebak, nggak bisa gerak. momen ambulans itu benar-benar menyoroti skala gangguannya ya. Tapi ada yang menarik juga, ada ironinya. Gimana itu? Di saat yang sama, Sumbar juga melaporkan beberapa pengemudi ojol yang ikut demo, malah kelihatan bantu polisi. Bantu polisi? Iya, bantu mengurai simpul macet di titik lain. Ini kan menunjukkan kompleksitas yang luar biasa. Jadi di satu sisi mereka penyebab macetnya, di sisi lain mereka ikut mengurainya. Tepat. Ini bukan sekedar massa yang marah dan nggak peduli gitu. Ini cerminan dari perjualan internal mereka. Maksudnya? Mereka merasa harus mengganggu tatanan biar suaranya didengar, tapi nurani mereka sebagai sesama warga kota itu tetap ada. Mereka kan bagian dari masyarakat yang mereka lumpuhkan hari itu. Ini menunjukkan betapa mendesaknya isu ini bagi mereka. Oke, dari kekacauan di jalan, kita coba masuk ke alasannya. Tuntutan pertama dan yang paling utama, mereka menolak diangkat jadi pegawai tetap. Ini kan kedengarannya aneh banget. Aneh banget. Bukannya status karyawan tetap dengan segala jaminannya itu impian banyak pekerja? Tentu saja. Tapi penolakan ini justru membuka jendela ke dalam dunia ekonomi gig, di mana definisi pekerjaan yang baik itu bisa jadi sangat beda dari definisi tradisional. Dan alasan utama mereka, dari yang tertulis di sumber, cuma satu kata, fleksibilitas. Itu dia. Sebagai mitra, mereka itu bos untuk diri mereka sendiri. Bisa online kapan aja mereka mau, istirahat kalau capek, libur nggak perlu minta izin. Status karyawan dikhawatirkan akan merenggut otonomi itu ya. Betul, khawatir dipaksa masuk jadwal kerja yang kaku, jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah ini pandangan yang agak pendek? Mereka seolah menukar keamanan jangka panjang, kayak dana pensiun, asuransi, pesangon, cuma demi fleksibilitas jangka pendek. Pertanyaan yang sangat valid. Dan sepertinya para pengemudi ini punya jawaban, atau lebih tepatnya, kekhawatiran yang lebih mendesak. Apa itu? Sumber kita mengutip koordinator aksinya, namanya Kadri.
Dia menyuarakan ketakutan soal persyaratan administratif. Dia bilang, banyak permintaannya kantor pasti, ijazah pasti tamatan SMA. Nah, ini poin yang krusial banget. Ini bukan lagi soal fleksibilitas, tapi soal aksesibilitas. Maksudnya, Platform ojol selama ini kan jadi semacam jaring pengaman sosial tidak resmi, jadi pintu masuk ke dunia kerja buat banyak orang yang mungkin tersingkir dari pasar kerja formal karena ya itu, nggak punya ijazah. jadi standarisasi ala korporat yang datang barang status karyawan itu, bagi mereka, ancaman ya, ancaman penutupan pintu itu. Tepat, dan ancaman itu makin nyata kalau kita bicara soal usia. Ini kayaknya ketakutan terbesar mereka. Betul. Kadri melanjutkan, dan umur pasti diberlakukan 35 tahun ke atas itu tidak ada lagi mitra ojol. Bayangin, mereka punya skenario buruk di mana ribuan pengemudi di atas 35 tahun bisa langsung kehilangan pekerjaan. Dan kekhawatiran ini bukan cuma hipotesis, ada contoh nyatanya. Siapa? Sumber kita menyoroti sosok Bunda Dayat, seorang pengemudi wanita umurnya 51 tahun. Dia sudah jadi ojol sejak 2015 untuk menghidupi 4 anaknya. Wah, sudah lama sekali. Betul. Bagi dia, aturan batas usia 35 tahun itu bukan lagi soal kebijakan perusahaan, tapi soal apakah anak-anaknya bisa makan besok atau enggak. Sistem kemitraan sekarang ini dengan segala kurangnya memungkinkan dia untuk terus kerja. Sistem karyawan tetap yang diusulkan justru akan menyingkirkan dia. Jadi, waktu Kadri bilang ini membatasi ruang gerak ojol, kasihan. Sekarang sudah bagus. Kalimat sekarang sudah bagus itu bukan berarti sistemnya sempurna. Bukan. Tapi artinya, sistem ini inklusif, memberi mereka ruang. Mereka menolak perbaikan yang ironisnya malah akan mengeliminasi sebagian besar dari mereka. Persis. Ini benturan dua dunia. Dunia korporat yang menghargai standarisasi dan kualifikasi formal, dengan dunia pekerja gig yang menghargai aksesibilitas, kemandirian, dan inklusivitas. Oke, kalau tuntutan pertama sudah cukup membingungkan, tuntutan kedua ini yang benar-benar bikin saya penasaran. Yang soal potongan itu ya? Betul, mereka menolak potongan pendapatan yang lebih rendah. Sekarang ini kan perusahaan aplikasi ambil 20% dari tiap orderan. Ada usulan baru untuk menurunkannya jadi cuma 10%. Secara matematis, jelas untung besar buat pengemudi. Jelas, tapi mereka menolaknya mati-matian. Gimana coba logikanya? Nah, ini contoh brilian dari pemikiran ekonomi tingkat jalanan yang sangat pragmatis. Maksudnya gimana tuh? Mereka nggak lihat angka 10% dan 20% itu dalam ruang hampa. Mereka melihatnya sebagai bagian dari satu ekosistem bisnis yang saling terkait. Jadi mereka mikirnya bukan kayak karyawan, tapi kayak pengusaha kecil ya? Tepat. Mereka berpikir seperti pemilik usaha mikro yang paham banget pasar mereka. Dan kunci untuk paham pasar mereka, menurut Kadri, adalah promo. Ah, promo. Dia menjelaskan, potongan 20% yang diambil perusahaan memang besar, tapi dana itu yang dipakai perusahaan untuk, membombardir pelanggan dengan promo. Diskon ongkir, potongan harga makanan, dan semacamnya. Betul, promo inilah yang jadi mesin pendorong orderan. Tanpa promo, aplikasi mereka sepi. Mereka sadar betul permintaan jasa mereka itu sangat elastis terhadap harga. Jadi ketakutan mereka soal skema potongan 10% itu adalah, kalau margin perusahaan dipotong setengah, dari mana perusahaan mau ambil dana untuk bikin promo? Tepat. Mereka yakin banget promo akan hilang atau berkurang drastis. Akibatnya orderan anjlok. Jadi mending dapat 80% dari, katakanlah, 20 orderan sehari. Daripada dapat 90% tapi cuma dari 5 orderan sehari. Logikanya sesederhana itu. Dan ini juga menunjukkan adanya ketidakpercayaan yang mendasar ya. Jelas sekali, mereka nggak percaya kalau perusahaan, atas kebaikan hatinya, bakal tetap promosi besar-besaran kalau marginnya dipangkas. Bagi mereka, potongan 20% itu satu-satunya jaminan untuk memaksa perusahaan terus menjalankan mesin marketingnya. Kadri menyimpulkannya dengan pertanyaan retoris yang tajam banget. Sekarang 20%, tapi banyak promo. Artinya kita banyak orderan. Kalau turun 10%, di mana perusahaan mau ambil promo? Pertanyaan itu merangkum segalanya. Ini semacam transaksi. Kami rela dipotong besar, asalkan kalian terus datangkan pelanggan untuk kami. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang hubungan mereka ya. Bukan lagi pekerja pemberi kerja, tapi lebih mirip. Hubungan waralaba, betul. Para pengemudi ini seolah bayar biaya royalti 20% ke perusahaan. Dan sebagai imbalannya mereka menuntut perusahaan untuk terus melakukan branding dan marketing.
Dan mereka menolak diskon biaya royalti itu karena takut layanan marketingnya juga ikut dihentikan. Tentu saja, di balik semua analisis ini kan ada manusia-manusianya ya, dengan kisah personal mereka. Betul. Sosok seperti Bunda Dayat yang tadi kita sebutkan misalnya. Dia sudah 10 tahun, 1 dekade, menggantungkan hidupnya pada pekerjaan ini. Dia bukan anak muda yang cari uang jajan. Dia tulang punggung keluarga. Benar. Dia adalah wajah dari ribuan orang yang menjadikan profesi ini mata pencaharian utama, bukan sampingan. Kisahnya membuat semua kekhawatiran soal batas usia dan hilangnya orderan jadi sangat konkret dan emosional. Dan di tengah solidaritas aksi massa itu, ada juga momen-momen yang menunjukkan betapa rapuhnya solidaritas itu. Seperti apa contohnya? Sumber menangkap satu momen kecil yang kuat banget. Saat demo berlangsung, ada seorang rekan sesama ojol melintas, tetap bekerja bawa penumpang. Tetap narik ya. Iya, sontak para pendemo lain menyorakinya serempak. Momen itu. Itu menangkap esensi dari dilema klasik dalam setiap gerakan pekerja. Dilema antara apa itu? Di satu sisi, ada tuntutan akan kekompakan. Keberhasilan protes kan bergantung pada partisipasi massal. Mereka yang nggak ikut serta dianggap melemahkan perjuangan. Sorakan itu bentuk tekanan sosial. Tapi di sisi lain, kita kan nggak pernah tahu cerita si pengemudi yang tetap narik itu. Nah, itu dia. Mungkin hari itu tanggal jatuh tempo cicilan motornya. Mungkin anaknya butuh susu. Mungkin ada kebutuhan mendesak yang nggak bisa nunggu sampai demo selesai. Jadi ada tarik-menarik antara kepentingan kolektif dan kebutuhan individu ya? Tepat sekali. Tarik-menarik antara solidaritas jangka panjang dengan survival jangka pendek. Momen sorakan itu adalah manifestasi dari pertarungan itu. Mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kelompok yang kelihatannya solid, ada dilema internal yang sangat manusiawi. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, gambarannya jadi jauh lebih jernih ya? Jauh lebih jernih. Protes di Makassar ini bukanlah penolakan terhadap nasib yang lebih baik. Ini adalah perlawanan untuk mempertahankan sebuah model kerja yang bagi mereka sudah terbukti. Model kerja yang memberi mereka kebebasan, fleksibilitas, dan yang paling krusial, inklusivitas. Siapa saja nggak peduli ijazah atau usia bisa cari nafkah. mereka seolah mengatakan bahwa keamanan yang ditawarkan status karyawan tetap itu harganya terlalu mahal. Harganya adalah hilangnya otonomi dan, yang lebih fatal, potensi tersingkirnya mereka dari pekerjaan itu sendiri. Mereka lebih memilih risiko yang sudah mereka kenal daripada jaminan yang penuh ketidakpastian baru. Sebuah pilihan yang kalau kita lihat dari sudut pandang mereka sangat rasional dan bisa dimengerti. Benar, mereka lebih tahu medan pertempuran mereka sendiri. Dan sumber-sumber ini telah menunjukkan kepada kita dengan sangat gamblang apa yang tidak diinginkan oleh para pengemudi. Hal ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Apakah mungkin ada jalan tengah? Sebuah sistem kerja di masa depan yang bisa menggabungkan hal-hal terbaik dari dua dunia ini. Yang bisa menyatukan fleksibilitas dan kemandirian yang sangat dihargai oleh para pekerja gig dengan jaring pengaman sosial dan keamanan yang ditawarkan oleh pekerjaan formal. Atau apakah kita selamanya akan terjebak dalam pertentangan biner antara kebebasan dan kepastian ini? Sebuah pertanyaan yang sangat relevan untuk masa depan dunia kerja. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Hanya itu menolak potongan 10% dan status pekerja tetap. Ya, Alasannya itu. Pak? Alasannya kalau misalnya terjadi potongan 10% itu merugikan para mitra ojol. Karena kalau 10% pasti akan kurang promo dan pekerjaan kami tidak elastis lagi atau fleksibel seperti itu. Kalau alasan menolak pekerja tetap, Menurut perhitungan pasti akan dipatok gaji dan jam kerjanya, begitu. ada pembatasan gaji ya? Ada pembatasan gaji dan jam kerja. Bang, kalau misalnya mau masuk ojol pasti banyak permintaannya. Kantor, sarjana ijazah, pasti tamatan SMA atau umur usia pasti diberlakukan 35 tahun ke atas, itu sudah tidak ada lagi mitra ojol seperti itu.
Makanya kami tolak pekerja tetap seperti itu. Artinya ini akan membatasi ruang gerak. Ya, ruang gerak ojol kasihan. Sekarang kan sudah bagus. Sekarang ini sudah bagus. Iya, sudah bagus. Istilahnya potongan 20%, tapi banyak dampaknya positif untuk ojol. Contoh promo-promo, ya fleksibel seperti itu. Kalau sekarang potongannya berapa? 20? Potongannya sekarang 20%. Ini kan yang ditolak berapa? 10%? 10%. Kedengarannya bagus, tapi dampaknya kan kami para mitra ojol itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena itu tadi mengurangi fleksibel dan Ada batasan kurang promo dan pasti akan banyak yang dipangkas mitra ojol. Ini yang 20% masuk di mana? Bagaimana maksudnya? Maksudnya 20% itu potongan dari aplikator, begitu. Jadi pemerintah kayaknya ada yang ingin 10%. Memang kedengarannya bagus, itu tadi saya bilang kedengarannya bagus. Ya. Pasti ongkir naik, seperti potongan kurang. Tapi itu tadi pasti akan dirugikan banyak mitra ojol seperti itu. Dirugikannya gimana? Dirugikannya itu tadi yang misalnya kalau 10% itu akan tidak kurang promonya, kurang promo untuk pemesanan begitu, untuk si pemesan seperti itu. Artinya kondisi sekarang dengan potongan 20% itu diterima driver. Terima driver sangat bagus karena sangat bagus. banyak promo-promo, jadi otomatis banyak promo, banyak pemesan, Meski banyak potongan sampai 20% ya. meski banyak potongan sampai 20%. Daripada 10% tapi 10% tapi kurang pengorder. Iya, kurang promonya kasihan. kenapa kurang promo itu kalau 10%? Iya, karena Di mana mengambil dana? dananya kurang kan, maksudnya 10%. Oh, Ji. iya. Ini kan 20% untuk 10% untuk mitra, 10% untuk dibakar untuk promo, siasat marketing seperti itu. Ibu, apa yang menjadi tuntutan teman-teman driver ini di depan gubernur ini? Tuntutan kami menuntut agar tidak ditiadakan yang namanya ketenagakerjaan buat kami. Pegawai tetap kami mau adalah mitra. Dan kami menuntut ditiadakan 10% buat kami. Maksudnya 10% apa itu? 10% dari aplikator pajak itu yang kami tuntut ditiadakan. Karena nyawa kami 100% ada di jalan, bukan 10%. Ibu, siapa namanya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.